Pasti tahu dong PT Unicharm Indonesia. Namanya kan akrab banget. Dan mungkin salah satu produknya lagi ada di rumah Anda sekarang. Tapi, percaya nggak, raksasa produk konsumen ini lagi kena krisis paling parah dalam sejarahnya. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, kita langsung to the point aja ya. Angkanya ini nih yang bikin geger pasar, minus 96 miliar rupiah. Dan ini kerugian bersih loh, cuma dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Buat perusahaan yang selama ini kita kenal stabil dan jadi pemimpin pasar, angka ini wah benar-benar bikin kaget. Dan jangan salah, ini bukan sekedar lagi apes aja satu kuartal. Bukan, para analis saham bahkan bilang ini tuh krisis keuangan dan tata kelola terparah sejak mereka IPO. Kutipan ini nunjukin kalau masalahnya itu dalam banget, fundamental. Nah, disinilah pertanyaan besar yang muncul kan, gimana ceritanya sebuah perusahaan yang dominan banget, yang produknya ada di mana-mana, kok bisa tiba-tiba goyah separah ini? Ayo kita coba telusuri jejaknya. Ternyata, masalahnya nggak cuma soal duit di laporan keuangan. Di tengah badai ini, para petingginya justru pada cabut. Presiden direktur, wakil presiden direktur, sama direktur penjualan, semuanya resign. Ini kan sama aja kayak kapal lagi oleng, kapten sama perwiranya malah lompat. Kritis banget situasinya. Supaya kita benar-benar paham separah apa kejatuhan ini, coba deh kita mundur sedikit. Soalnya, belum lama loh, Unicharm ini tuh beneran raja di industrinya. Nah, lihat deh data ini. Kelihatan jelas banget kan dominasi mereka? Coba bayangin, merek andalan mereka, Mami Poko, itu sendirian megang hampir setengah pasar popok bayi di Indonesia. Angka 47% itu gila sih. Mereka bukan lagi pemain besar, mereka yaitu pasarnya. Dan citra publik mereka, wah, sejalan banget sama kekuatan pasarnya. Laporan tahunan 2024 mereka, yang keluar awal 2025, itu isinya optimis semua. Temanya aja perjalanan meraih peluang tanpa terbatas. Ironis banget ya kalau lihat kondisi sekarang. Bahkan nih, pimpinan tertingginya sendiri bilang kalau perusahaan itu stabil dan nutup tahun dengan hasil yang membanggakan. Coba pikirin deh, pernyataan ini kan dibuat cuma beberapa bulan sebelum krisisnya meledak. Ini nunjukin betapa cepat dan gak terduganya badai ini datang. Jadi apa yang salah? Apa yang kelewat? Nah, jawabannya ternyata nggak cuma dari dalam perusahaan. Ada 3 kekuatan besar dari luar yang kayak tabrakan di waktu yang sama dan akhirnya menciptakan badai sempurna buat Unicharm. Yang pertama, ya kondisi ekonomi makro. Rupiah melemah. Ini langsung bikin biaya bahan baku impor meroket. Di saat yang sama, kantong kita semua, kantong konsumen, lagi pada seret. Jadi orang mikir-mikir lagi kan buat beli barang premium, mending cari yang lebih murah. Nah, pas Unicharm lagi pusing ngelawan tekanan ekonomi ini, para kompetitornya nggak diem aja. Mereka jeli, mereka lihat ada celah, kesempatan emas buat nyerang si raksasa. Dan mereka gerak cepat. Nah, disinilah pertarungan strateginya. Di satu sisi ada Unicharm yang kekeh sama inovasi premiumnya, kayak popok pakai minyak kelapa, buat ngejual dengan harga tinggi. Di sisi lain, kompetitornya mikir, yang penting fungsional, cukup bagus tapi harganya jauh lebih lama di kantong. Beda banget kan pendekatannya? Hasilnya, ya udah ketebak. Waktu ekonomi lagi susah, harga jadi raja. Tembok pertahanan premium yang dibangun Unicharm bertahun-tahun akhirnya jebol juga. Konsumen ya pindah ke pilihan yang lebih masuk akal buat dompet mereka. Oke, sekarang kita lihat dampak gabungannya. Kombinasi dari badai ekonomi dan serangan cerdik dari kompetitor ini ngasih pukulan yang telak banget. Dan itu kelihatan langsung di laporan keuangannya. Lihat deh angka-angka ini, ngeri banget. Pendapatan turun lebih dari 10%. Laba operasi yang tadinya untung 309 miliar, sekarang malah rugi 61 miliar. Dan yang paling parah, laba bersihnya jungkir balik total. Dari untung 233 miliar, jadi rugi 96 miliar. Ini benar-benar pembalikan nasib yang super dramatis dalam waktu singkat. Jadi, ya beginilah posisi mereka sekarang. Pimpinannya kosong, terus model bisnis premium yang jadi andalan mereka selama ini dipertanyakan habis-habisan. Masalahnya bukan lagi cuma soal benerin angka, tapi soal kita ini mau jadi perusahaan kayak apa ke depannya. Nah, kalau kita lihat ke depan, para analis nunjukin ada 3 hal penting yang harus kita pantau. Pertama, siapa kapten baru yang bakal ditunjuk buat nahkodain kapal ini? Kedua, gimana nasib harga bahan baku global? Bakal stabil nggak? Dan yang paling penting, bisa nggak mereka ngubah total strategi penjualannya biar cocok sama kondisi pasar yang baru? Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan mendasar. Dan pertanyaan ini nggak cuma buat Unicharm loh, tapi juga jadi pelajaran buat semua merek premium di luar sana.
Mampukah si raksasa ini bangkit lagi dan mempertahankan tahtanya? Atau jangan-jangan era dominasinya memang sudah berakhir?